Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Memangnya enggak ada. Kopi 3 siap. Kopi 4 siap. Kopi 5 siap. Kopi 6 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Masing-masing pemimpin barisan kembali ke samping kanan barisannya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat. Siap. Tegak. Siap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selangkah ke kanan kiri. Jalan. Penyempatan OSIS SMP Bilingual Terpadu Masa Bakti 2024-2025. Siap, gerak. Selangkah ke depan. Jalan. Siap, gerak. Selangkah ke depan. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah pengukuhan OSIS SMP Bilingual Terpadu periode 2024-2025. Anak-anakku yang aku sayangi. 1. Siapkah anak-anakku membantu SMP Bilingual Terpadu dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan? Siap. 2. Siapkah anak-anakku menjadi pengurus OSIS SMP Bilingual Terpadu dengan penuh tanggung jawab? Siap. 3. Siapkah anak-anakku menjadi teladan yang baik dalam menegakkan kedisiplinan dan melaksanakan kewajiban sesuai peraturan SMP Bilingual Terpadu di bawah naungan Pesantren Modern Al-Amanah? Siap. 4. Siapkah anak-anakku untuk berjanji? Tirukan dan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. 1. Kami berjanji akan membantu SMP Bilingual Terpadu dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. 2. Kami berjanji akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. 3. Kami berjanji akan menjadi teladan yang baik dalam menegakkan kedisiplinan
dan melaksanakan kewajiban sesuai peraturan SMP Bilingual Terpadu di bawah naungan Pesantren Modern Al-Amanah. Dengan penuh kesungguhan, ketekunan, dan keikhlasan. Penandatanganan berita acara dan penyerahan surat keputusan. It's time to begin the first lesson. نخطو إلى الحصة الأولى. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram yang kita muliakan, pengasuh dan pendiri Pesantren Modern Al-Amanah Romo Kiai Haji Nurholis Misbah serta ibunya Haja Rifaatul Mahmudah, segenap para asatidz ustadzat yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus anak-anakku sekalian, santri Pesantren Modern Al-Amanah tingkat SMP. Begitu juga dengan yang saya banggakan, seluruh anggota OSIS, baik OSIS 2023-2024 juga OSIS yang baru 2024-2025 yang selalu saya sayangi dan selalu saya banggakan. Tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi yang penuh berkah ini selain ucapan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita semua detik ini
dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa berdiri di lapangan untuk melaksanakan beberapa kegiatan, khususnya dalam rangka pelantikan OSIS. Moga-moga kegiatan pagi hari ini senantiasa diiringi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan para pengikut sunnahnya. Para hadirin, para satu ustadzat, para santri yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui, pelantikan OSIS itu sejak berdiri SMP selalu dilaksanakan. Pelantikan OSIS selalu kita ikuti bersama setiap tahunnya. Kita dituntut, dianjurkan dalam setiap kegiatan, prinsipnya adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik dari hari ini. Artinya, kegiatan yang sifatnya rutinitas, harian, bulanan, semesteran, tahunan, itu rutin. Biasanya dari kegiatan yang rutin itu kita melaksanakan untuk memenuhi formalitas jadwal. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh komponen, khususnya diri saya pribadi, juga para asatidz dan ustadzat, khususnya para santri, khususnya lagi para anggota OSIS, untuk melaksanakan kegiatan dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Dan hari ini puncak dari kegiatan pemilihan OSIS, mulai dari kampanye, pemilihan, pelatihan, dan pelantikan. Alhamdulillah, saya melihat kegiatan puncak pada pagi hari ini lebih baik dari tahun kemarin. Kasih aplaus untuk kalian semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh asatidz dan ustadzat yang telah mengawal, membimbing, sehingga kegiatan pelantikan OSIS dengan seluruh rangkaian kegiatannya bisa berjalan dengan sangat baik dan lancar. Para santri yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bersama pagi hari ini menyaksikan puluhan santri yang berdiri di tengah-tengah kita, yang secara formal itu dinamakan OSIS. Namun sejatinya jumlah itu bukan hal yang utama. Yang lebih utama dan jauh lebih penting itu sebetulnya kalian seluruhnya adalah anggota OSIS. Artinya apa? Ada sebuah pesan hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita itu pemimpin,
dan setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak terbatas hanya anggota OSIS, kelas 7, kelas 8, kelas 9, apalagi yang dilantik, yang dipilih, dilantik dan disumpah. Sekali lagi, setiap dari kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Implementasinya apa? Kita itu pemimpin bagi diri kita masing-masing. Kalau kita sudah disebut manusia, itu memiliki akal, pikiran, jiwa dan raga. Yang mana manusia harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pagi hari ini kalian bisa dilihat seberapa tanggung jawab untuk diri kalian sendiri, bisa mengontrol anggota tubuh kalian masing-masing, bisa mengontrol pikiran kalian masing-masing, bisa mengontrol keinginan atau kemauan kalian masing-masing, bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baris itu menunjukkan kepemimpinan. Coba lihat diri kalian sendiri, baris kalian sudah mencerminkan pikiran, jiwa, dan seluruh anggota tubuh kalian. Sudah mampukah diri kalian memimpin anggota tubuh kalian dengan posisi siap, tangan, kepala, kaki? Kita ingat di ayat Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita itu diperintah untuk menjadi pemimpin. Khalifahnya siapa? Manusia. Kita bisa berbudi, bisa berpikir, bisa mengatur seluruh raga. Ini sudah menjadi pemimpin yang paling kecil. Yang putri, lihat diri kalian sendiri. Sekarang posisi siap, istirahat, atau posisi kedinginan. Karena ada yang tangannya seperti ini, berarti kedinginan. Yang kelas 7, apakah kalian sudah memahami pentingnya pemimpin bagi diri kalian sendiri? Jangan berharap negara bisa adil, bisa sejahtera, bisa aman, tentram, sebelum kita bisa mengatur diri kita sendiri. Anak kelas 7, mulai sekarang saya larang mandi di kamar mandi parkiran. Itu sama halnya juga dengan kelas 8 yang sekarang. Dulu saya pernah menyampaikan, karena kalian tidak bisa memimpin diri kalian. Saskors tidak boleh dipakai kamar mandi parkiran untuk mandi kelas 7. Kenapa? Betapa tidak menyedihkannya. Kamu membuang air besar, kamu berak di tempat yang tidak ada klosetnya. Ini kamu sehat apa sehat? Bisa mengatur diri kamu, punya malu? Bukan waktunya untuk diskusi.
tapi untuk mendengarkan. Kamu tidak mikir betapa dampak buruknya yang kamu timbulkan dari kotoran pribadi kamu. Ini pemimpinan. Oh iya, ini kan nggak ada isinya. Dan itu terulang hampir tiap hari. Siapa yang membersihkan? Siapa yang menjadi korban? Siapa yang mencium bau kotoran kamu? Kamu nyaman-nyaman aja, tanpa salah dan berdosa, senantiasa bahagia. Ini kemanusiaan, sosial, budi pekerti. Kamu pikir nanti kalau kamu, saya ketahui, mandi di situ, saya ambil pakaian kamu. Juga kamar mandi yang itu buntu semuanya. Padahal di dalamnya sudah ada tempat sampah. Di mana kamu katanya dijadikan khalifah di muka bumi? Kamu belum bisa membedakan mana sampah, mana yang tidak. Kamu masukkan di saluran air. Bungkus sampo, bungkus sabun, celana dalam kamu jatuh gak kamu ambil. Yang lain tahu itu sampah, tidak juga mengambilnya dan mengamankannya, tapi disiram masuk ke dalam saluran air dan buntu. Kalau sudah buntu, kamu masih tetap mandi di situ. Ini katanya khalifah kamu. Kok gak bisa membedakan? Apakah ustadz-ustadzah kamu mengajarkan hal semacam itu di kelas? Katanya kamu diajarkan akhlakul banin. Katanya Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabnya mana? Kelas 7 perhatikan. Habis nyuci, bungkus rinso, sabunnya enggak diambil, masuk ke saluran kamar mandi. Manusia dianugerahi akal, pikiran, nafsu. Kamu belajar menggunakan akalmu untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Manusia menjadi pemimpin, bisa menentukan cara menyelesaikan masalah. Kelas 9 putri. Kemarin saya kasih paham lagi ya. 2 anak putra di awal tahun untuk kebaikan pribadinya harus kita carikan sekolah yang cocok. Yang suka bobol tanpa izin di pondok kok malah melakukan pelanggaran. Berarti efek mondok justru malah tidak baik. Bisa anak mondok bisa baik, tapi sebaliknya anak mondok tidak semuanya jadi baik. Tergantung kepemimpinan pribadinya masing-masing. Mondok 3 tahun kok bobal, pulangkan sekalian selamanya. Anak putri saya dengar 3 anak. Kemarin ada lagi. Mumpung ini masih semester 1, saya kasih peringatan. Sekali lagi kamu melakukan, panggil orang tua, kasih pilihan. Sudah tidak zaman kamu kelas 9 putri menyelesaikan masalah, dihukum malah bobol. Berarti kamu belum bisa memilih
mana solusi yang tepat. Anak putra bagus. Kepemimpinan sekali lagi mampu mengendalikan diri. Sebagai seorang santri, putri biasanya, mengendalikan diri, mengendalikan seluruh akal jiwa ragamu. Tidak perlu banyak celometan, tidak perlu banyak celometan. Juga putra, ketika waktu kamu menunggu ustadz-ustadzah di kelas, ketika ustadz-ustadzahnya berhalangan karena sakit, itu kamu kalau tidak belajar, kamu akan kehilangan waktu yang sangat berharga. Ada pesan lagi, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut. Kamu kalau tidak bisa berkata-kata dengan baik, itu lebih baik diam. Tapi lebih baik lagi kamu membaca atau melakukan hal yang bermanfaat. Ucapan-ucapan, ujaran-ujaran di YouTube, di internet tidak perlu kamu tiru. Tetapi juga tidak bisa kamu hindari. Itu kepemimpinan. Orang sukses itu bukan berarti tanpa hambatan. Justru hambatan itu adalah posko-posko atau titik-titik di mana kamu menaik level. Gak kerasan, uang habis, antri, kehilangan, konflik dengan teman. Itu titik-titik sesuai dengan level. Aku bisa antri level 1, naik lagi aku konflik dengan teman, tapi selesai dengan indah. Naik lagi levelnya 3, kehilangan, aku bisa bersabar. Level 4, target hafalan dan tugas. Naik lagi, itu tidak mungkin kamu hindari. Pasti kamu akan menemukan. Tetapi kalau kamu bisa melalui itu, naik level terus, kamu akan menuju sukses. Tapi jika tidak, itu bukan gagal. Kamu naik level itu bukan menemukan kegagalan, tapi kegagalan itu langkah untuk naik level atasnya sampai sukses, mendekati sukses dan sampai sukses. Ucapan-ucapan banyak yang saya dengarkan yang tidak bermanfaat sama sekali. Diskusi tidak, cometannya yang iya, bahasa tidak, pakai Jawa ngoko untuk ngejek temennya lagi. Kalau kita diciptakan sebagai khalifah, kalian dilatih semacam itu. Saya berharap OSIS pada tahun ini jauh lebih baik dari OSIS sebelumnya. Kamu menjadi penggerak, kamu menjadi contoh, kamu menjadi teladan. Sekali lagi, jangan banyak celometan di kelas. Kelas 8. Juga begitu. Harus mampu memanajemen diri kalian masing-masing. Hari ini tanggal 5 Oktober dan dalam 1 minggu ini ada event-event besar yang bisa kita serap momentum penting di dalamnya. Kemarin 1 Oktober
diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kalian tahu kenapa Pancasila itu disebut sakti? Pancasila disebut sakti pertama. Dengarkan ini. Kebiasaan kalian itu tidak fokus. Kebiasaan kalian itu ngomong sendiri. Kebiasaan kalian itu ikut-ikutan. Tapi katanya diikuti tidak benar. Kenapa Pancasila dikatakan sakti pertama? Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau pendiri bangsa telah berdebat untuk menentukan ideologi apa yang akan digunakan ketika bangsa Indonesia ini menjadi merdeka. Dari seluruh macam ideologi yang lolos, yang disahkan adalah Pancasila. Itu yang pertama. Dari sekian macam ideologi. Yang kedua, baru Indonesia memperoleh kemerdekaannya, ideologi diserang yang namanya negara Islam atau komunis. Dengan paham-paham yang lain, Pancasila tetap menjadi pilihan ideologi bangsa Indonesia. Ketiga, pemilihan pemimpin yang hari ini kita lantik, demokrasi. Tidak hanya OSIS tapi juga kepala negara atau presiden, bupati, dan lain sebagainya itu berdasarkan ideologi Pancasila. Yang terakhir, yang keempat, kenapa Pancasila dikatakan sakti? Karena Pancasila diyakini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari, permasalahan-permasalahan bangsa dan negara. Oleh karenanya, para santri, penting untuk kalian sadari dan kalian praktekkan. Kalian jangan melihat hanya OSIS yang menjadi pemimpin sebagai kesimpulan hari ini. Tetapi setiap dari kita itu menjadi pemimpin. Yang hari ini tidak dilantik sebagai OSIS, itu kamu memiliki kesempatan yang sama, belajar memimpin dengan melihat, dengan menilai dan menyaksikan teman kamu menjadi OSIS. Menjadi pemimpin tidak harus memiliki follower. Menjadi pemimpin tidak harus memiliki anggota. Kalau kamu memimpin dengan anggota yang besar, itu kamu bisa belajar dari teman kamu yang sekarang ini menjadi pemimpin. Atau kamu memimpin diri kamu sendiri. Untuk anggota OSIS yang baru, karena kamu dipilih dan dilantik dan disumpah, ini anugerah yang luar biasa bagi kamu. Kemarin saya sampaikan, kamu patut bersyukur dan bangga karena banyak universitas yang siap menerima kehadiran kamu atau memberikan banyak akses beasiswa bagi siswa-siswa yang pernah terlibat dalam kepemimpinan sekolah. Jaga SK itu, semuanya nanti akan mendapatkan SK, jangan sampai hilang, simpan sampai rumah. Bila perlu
kamu figurakan di rumah. Karena kamu dipilih, kamu harus amanah. Amanah, tanggung jawab. Bukan malah merepotkan. Beberapa tahun lalu ada anggota OSIS yang dicabut, yang di reject, diturunkan dari jabatannya karena tidak mampu memimpin dirinya sendiri, apalagi memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Oleh sebab itu saya pesan OSIS tahun ini jangan sampai terulang lagi. Kesempatan ini sangat luar biasa. Manfaatkan dengan betul. Para santri yang dirahmati oleh Allah, moga-moga kegiatan pagi hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita support, kita dukung anggota OSIS yang baru ini sehingga bisa mewujudkan program-program sekolah bisa berjalan dengan baik untuk kalian semuanya. Juga saya ucapkan kepada anggota OSIS lama yang sangat luar biasa. Dengan dilantiknya OSIS baru bukan berarti kalian berhenti secara total. Secara formalitas iya, tetapi semangat juang kamu, semangat keikhlasan kamu, kesabaran kamu, pengabdian kamu, tetap kamu harus menyandang gelar lulus dari OSIS. Karena lulus maka nilai kamu 100 dan buktikan kamu tetap menjadi OSIS yang sejati. Sabar, ikhlas, dan penuh pengabdian. Kemarin sudah banyak saya sampaikan. Jangan mencari pujian, jangan mencari imbalan, jangan mencari hal lain. Masa-masamu adalah masa pengabdian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai.